Bahan bakar di pasar Rusia, industri tenaga nuklir Amerika hadapi masalah. Perusahaan-perusahaan AS yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir kecil generasi baru untuk membantu mengurangi emisi karbon memiliki masalah besar. Masalahnya adalah hanya satu perusahaan yang menjual bahan bakar yang mereka butuhkan, dan itu adalah perusahaan Rusia. Itulah sebabnya pemerintah AS sangat ingin menggunakan sebagian dari cadangan uranium tingkat senjatanya untuk membantu bahan bakar reaktor canggih baru dan memulai industri yang dianggap penting bagi negara-negara untuk menumbuhkan tujuan emisi nol bersih global. Krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina telah memperbarui minat terhadap tenaga nuklir. Pendukung reaktor generasi berikutnya lebih kecil mengatakan mereka lebih efisien, lebih cepat untuk dibangun, dan dapat meningkatkan peralihan dari bahan bakar fosil. Tetapi tanpa sumber yang dapat diandalkan dari uji tinggi uranium diperkaya rendah haliu yang dibutuhkan reaktor pengembangan, khawatir mereka tidak akan menerima pesanan untuk pabrik mereka. Tanpa pesanan produsen potensial bahan bakar tidak mungkin mendapatkan rantai pasokan komersial dan berjalan untuk menggantikan uranium Rusia. Kami memahami perlunya tindakan segera untuk mendorong pembentukan pasokan haliu yang berkelanjutan dan didorong pasar, dan pemerintah AS sedang dalam tahap akhir mengevaluasi berapa banyak persediaan 585,6 ton uranium yang diperkaya tinggi untuk dialokasikan reaktor, kata juru bicara Dow itu. Fakta bahwa Rusia memiliki monopoli atas haliu telah lama menjadi perhatian Washington, tetapi perang di Ukraina telah mengubah permainan karena baik pemerintah maupun perusahaan yang mengembangkan reaktor canggih baru tidak ingin bergabung pada Moskow. Haliu diperkaya ke tingkat hingga 20%, bukan 5% untuk uranium yang menggerakkan sebagian besar pembangkit nuklir, tetapi hanya Tenex yang merupakan bagian dari perusahaan energi nuklir milik negara Rusia, Rostom, yang menjual haliu secara komersial saat ini. Meskipun tidak ada negara barat yang memberikan sanksi kepada Rostom atas Ukraina, terutama karena kepentingannya bagi industri nuklir global, pengembangan pembangkit listrik AS seperti X-Energy dan TerraPower tidak ingin bergantung pada rantai pasokan Rusia. Tenaga nuklir saat ini menghasilkan sekitar 10% dari listrik dunia, dan banyak negara sekarang sedang menjajaki proyek nuklir baru untuk meningkatkan pasokan energi dan keamanan energi mereka, serta untuk membantu memenuhi tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Tetapi dengan proyek skala besar yang masih menantang, karena alasan termasuk biaya di muka yang besar, penundaan proyek, pembengkakan biaya, dan persaingan dari sumber energi yang lebih murah seperti angin, beberapa pengembang telah mengusulkan apa yang disebut dengan SMR. Sementara SMR yang ditawarkan dari perusahaan seperti EDF dan Rolls-Royce menggunakan teknologi yang ada dan bahan bakar yang sama dengan reaktor tradisional. 9 dari 10 reaktor canggih yang didanai oleh Washington dirancang untuk digunakan haliu. Para pendukung mengatakan pabrik canggih ini membutuhkan pengisian bahan bakar yang lebih jarang dan 3 kali lebih efisien daripada modal tradisional. Beberapa analis mengatakan ini berarti mereka pada akhirnya akan menyalip teknologi nuklir konvensional meskipun desainnya belum diuji pada skala komersial. Rata-rata biaya listrik yang dibutuhkan untuk proyek-proyek lanjutan untuk mencapai titik impas adalah $60 per megawatt per jam dibandingkan dengan $97 untuk membagi konvensional. Menurut data dari kelompok riset proyek informasi inovasi energi, beberapa analis mengatakan perbedaan harga mungkin lebih sempit saat ini karena reaktor canggih lebih kecil yang menggunakan helium belum memiliki skala ekonomi dan produksi massal. Perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa memiliki rencana untuk memproduksi haliu dalam skala komersial, tetapi bahkan dalam skenario yang paling optimis, mereka mengatakan akan memakan waktu setidaknya 5 tahun sejak mereka memutuskan untuk melanjutkan dan teka-teki ayam dan telur mempersulit kelancaran pengembangan pasokan haliu. Tidak ada yang ingin memesan 10 reaktor tanpa sumber tanpa bahan bakar, dan tidak ada yang ingin berinvestasi dalam sumber bahan bakar tanpa 10 pesanan reaktor, kata Daniel Poneman, Kepala Eksekutif Pemasok Bahan Bakar Nuklir AS, Citrus Energy Corp. Untuk perusahaan yang tertarik dengan reaktor canggih baru, seperti utilitas publik dengan negara bagian Washington Energy Northeast, pasokan bahan bakar tentu menjadi masalah dalam proses pengambilan keputusan pasokan haliu yang andal dalam salah satu dari banyak faktor yang dipertimbangkan. Rencana pemerintah AS untuk mengembangkan pembangkit tenaga nuklir menemui satu permasalahan baru. Ini terkait dengan hubungan negara itu dan Rusia yang sedang dalam ketegangan yang cukup tinggi. Tenaga nuklir membutuhkan sebuah bahan bakar yang disebut dengan high risk low emission uranium. Bahan bakar itu diperkaya ke tingkat hingga 20% lebih tinggi dari uranium biasa diperkaya 5% demi mengenakan sebagian besar pembangkit nuklir. Saat ini saja, hanya Tenex yang merupakan bagian dari perusahaan energi nuklir milik negara Rusia, Rostom, yang menjual haliu secara komersial. Dengan sanksi dan ketegangan politik yang memanas dengan Moskow, Washington menggunakan sebagian dari cadangan uranium tingkat senjatanya untuk membantu bahan bakar reaktor canggih baru dalam beroperasi. Produksi haliu adalah misi penting dan semua upaya untuk meningkatkan produksinya sedang dievaluasi.
kata juru bicara Departemen Energi AS kepada Reuters pada Kamis 20 Oktober 2022. Krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina telah memperbarui minat terhadap tenaga nuklir. Pendukung reaktor nuklir mengatakan bahwa bahan bakar lebih efisien dan lebih cepat untuk dibangun dan dapat meningkatkan peralihan dari sumber yang seperti energi fosil. Tetapi tanpa sumber haliu yang dibutuhkan, reaktor pengembang khawatir mereka tidak akan menerima pesanan untuk pabrik mereka. Dan tanpa pesanan produsen potensial tidak mungkin mendapatkan rantai pasokan komersial dan berjalan untuk menggantikan uranium Rusia. Fakta bahwa Rusia memiliki monopoli atas helium telah lama menjadi perhatian Washington, namun perang di Ukraina telah mengubah permainan. Karena baik pemerintah maupun perusahaan yang mengembangkan reaktor baru di negeri Paman Syam tidak ingin bergantung pada Moskow. Kami tidak memiliki masalah bahan bakar sampai beberapa bulan yang lalu. Setelah invasi ke Ukraina, kami tidak nyaman berbisnis dengan Rusia. Papan Jeff Nevin, Direktur Urusan Eksternal di TerraPower yang dipimpin oleh miliarder Bill Gates. Sementara itu, dalam mengatasi hal ini, AS memberikan kontak biaya bersama pada tahun 2019 dengan Cetrus. Cetrus merupakan satu-satunya perusahaan di luar Rusia yang saat ini memiliki lisensi untuk membuat helium. Namun produksi itu kemungkinan tidak akan segera berjalan karena persoalan rantai pasok. Sementara itu, fasilitas itu akan mulai membuat helium tahun ini. Produksi telah ditunda hingga 2023. Sebagian besar penundaan dalam pendapatan wadah penyimpanan karena masalah rantai pasokan selama pandemi global, kata Cetrus. Perusahaan-perusahaan AS mungkin gagal meluncurkan pembangkit listrik tenaga nuklir generasi berikutnya dengan SMR baru tanpa pasokan uranium Rusia. Permasalahan itu diungkap dalam laporan Reuters pada pekan lalu. Menurut pengembang reaktor canggih terbaru itu 3 kali lebih efisien daripada versi komersial. SMR mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar dan sangat penting untuk agenda negara untuk memenuhi emisi non-bersih. SMR membutuhkan helium yang diperkaya dengan tingkat 20% dibandingkan dengan 5% untuk uranium yang menggerakkan sebagian besar pembangkit nuklir. Satu-satunya perusahaan yang saat ini menguasai uranium jenis ini secara komersial adalah Tinex, anak usaha dari perusahaan energi nuklir milik negara Rusia, Rosatom. Meski perusahaan tersebut tidak dikenakan sanksi barat, sebagian bagian penting dari rantai pasokan bahan bakar nuklir global, perusahaan AS, X Energy, dan TerraPower yang memiliki kontrak negara dengan mengembangkan reaktor canggih enggan membeli uranium Rusia. Jubir Departemen Energi AS memaparkan kepada Reuters bahwa pihaknya memahami perlunya tindakan segera untuk mendorong pembentukan pasokan helium yang berkelanjutan dan didorong pasar. Tidak jelas siapa yang dapat menggantikan helium Rusia yang dibutuhkan untuk bahan bakar 9 dari 10 reaktor canggih yang didanai Washington. Pada 2019, pemerintah AS memberikan kontrak biaya bersama untuk membangun fasilitas demo dengan Cetrus, satu-satunya perusahaan di luar Rusia yang memiliki lisensi memproduksi jenis uranium ini. Namun proyek yang dijadwalkan mulai tahun ini ditunda hingga 2023 dan akan memakan waktu setidaknya 5 tahun sebelum mulai berproduksi.